Benar-benar di luar prediksi BMKG. Rismon Sianipar dihadang orang ya saat sedang berjualan buku di Car Free Day. Wow. Ini gawat, ini gawat. Baru kali ini si Rismon kena batunya, guys. Ya, ketika sedang melakukan atau menjual buku, dia didatangi oleh seseorang. Dalam hati pasti mereka bilang, ini pasti termul. Ya, bagaimana orang ini tidak kesal ya melihat tingkah laku si Rismon. Katanya bukunya itu sudah ada yang mau beli 3.000-an orang. Lah ini kok mau dijual di Car Free Day lagi. Bahkan katanya saya dengar itu dibagi gratis. Kalau dibagi gratis berarti ini namanya pemaksaan ya. Dan sebenarnya memang tidak ada yang mau beli itu buku. Pertanyaan saya, kalau misalnya buku itu dibagi gratis, mereka dapat uang dari mana ya? Untuk menyetak begitu banyak buku, teman-teman. Jadi curiga gue sama lo. Siapa dalang dibalik semuanya ini? Hai teman-teman. Mari kita simak video berikut ini. Ini sangat menegangkan ya. Terjadi perseteruan antara Rismon dan juga si abang ini yang mungkin menurut mereka ini adalah termul ya. Rismon, ada yang nyari-nyari bang. Ini dulu apa hoax mana? Bapak kan jabat. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Ya karena bapak. Karena bapak. Waduh. Dalam rombongan. Waduh asik tuh, notaris ya bang. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang berani taruhan ayo. Apa bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Kalau taruhan itu kan udah. Ingat kayak bukan hoax berani pakai. Oh jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Lihat ekspresinya Rismon sama Roy Suryo, teman-teman. Berani kali bapak ini ya. Jangan pegang-pegang bro. Si bapak ini santai ya, sambil senyum-senyum. Tapi pihak Roy Suryo, pihaknya Rismon ini malah menanggapi dengan serius, guys. Penelitian, guys. Jangan main fisik bang, jangan. Aduh, kok. Oh, ada Evan Dimas ya. Sampai dihalangin ya, dilerai sama Pol PP, guys. Hukum nih, lihat inilah hasil dari hasutan Rismon, Tifa, Roy Suryo. Inilah sebagian riak kecil yang terjadi di masyarakat. Buat aparat penegak hukum, coba dilihat hasil dari hoax-hoax yang selama ini mereka lakukan. Ini baru riak kecil. Sebenarnya masih banyak lagi debatan-debatan di warung-warung kopi, debatan di pasar-pasar, debatan di pos-pos ronda, ya kan? Aparatnya harus hati-hati, ini bisa melebar kemana-mana.
karena hasutan-hasutan hal-hal yang nggak benar yang dibikin oleh Roy ini. Ini mesti diantisipasi. Santai aja bang. Oh, jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Infantren, Anda tahu ini apa? Yang duduk siapa? Yang duduk ya sambil ngeroki itu Rismon. Yang berdiri kaos putih Roy. Lagi apa Kang? Jualan buku di Car Free Day. Jualan buku untuk tambah modal. Bener juga guys. Mungkin lagi seret, pesanan lagi seret. Roy dan Pak Rismon jualan buku di Car Free Day Bundaran HI. Belum ada yang laku, malah berantem sama pengguna jalan Car Free Day. Ya, bapak-bapak yang pakai topi itu maksudnya ya menanyakan kalau buku dalam arti penelitian terhadap Mas Mapres yang diteliti apanya, wong kinerjanya ada. Nah, akhirnya kacau ya sama orang sebelah, sama bapak-bapak tadi. Jualan buku pren untuk apa? Ya kalau mungkin Anda beli bisa bungkus kacang, ya bisa untuk bungkus sate, bisa kertas. Mendadak jadi pedagang buku di jalan raya di Bundaran HI pas acara Car Free Day. Tapi nggak laku. Yang ada dikejar sama Pol PP. Kasihan sudah mulai mumet ya. Pesanan sepi. Jualan buku nggak laku. Aduh. Serius amat sih si bapak yang baju putih ini. Jangan pegang-pegang bro. Bahwa yang di buku itu benar. Tapi saya nggak mau spill. Cuma ternyata ada pembeli yang langsung memborong 300 buku. Tapi saya dipesan nggak boleh sebut namanya. Tapi bohong. Ya oke ya. Oke. 300 buku Inisialnya kenapa harus RRT. jualan di Car Free Day? Alias borong sendiri. Itu dibuka sendiri sama si Refli Harun guys. Diketawain sama si Ucil ya. Otak lu pakai otak lu pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Panik gak tuh? Malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Iya. Jadi brother, wah, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang lu, nggak enak loh. Tapi tadi karena badan saya itu kecil, ntar dikira tuyul. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap Jin Iprit. Roy Suryo kan menyampaikan Oh ini buntut apa ya? Ada 2 Laporan orang dari kuasa hukum Egy Sujana. tuyul menemui ke Solo tuh Jin Iprit, ya kan? Ini kan jahat kali. Jin Iprit tuh orang paling jahat loh. Jadi nanti kalau saya nggak salah ya itu tim-tim dari Solo akan turun untuk buat laporan. Nah Roy Suryo ini dia punya kelemahan. Nanti saya bongkar nggak enak. Bongkar aja. Ya, tolonglah jaga etika, jaga moral. Kau bersama Egy Sujana, nggak pernah kami bersama kamu. Kami cuma minta sebagai saksi ahli. Setelah itu clear, nggak ada urusan dengan kamu. Kamu kan yang melanjutkan S1 itu. Kalau nggak ada Bang Egy, kenapa kalian jalan sendiri? Sekarang Bang Egy yang kalian seret-seret. Kan kelihatan, mungkin publik tahu, ini mereka sedang panik. Publik tahu, mereka kehilangan kendali. Lihat, Iya, mungkin benar pun mereka karena ada gangguan cara psikologinya. gesturnya mengejek-ngejek seperti itu, orang jadi nggak srek. Ya,
lihat Roy Suryo. Kalian lakukan. Kalau kalian meninggalkan Bang Egy, tinggalkan. Kami sudah mencari jalan masing-masing. Ya, kami tidak pernah ada urusan dengan Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Ya, ini atas nama klien saya ya. Tolong jangan ungkit-ungkit Bang Egy. Tengok Rismon, dia nggak pernah hina-hina Egy. Ya, terus Rismon fokus jualan kalau kalian buku, mampu guys. jalani. Kalau enggak, berkaca lah, bercermin lah. Ya. Jokowi tidak paham asal-usul reformasi. Jokowi ada di mana tahun 98? Lagi amplas-amplas meja di Solo. Ini orang ya, mau di mana-mana, mau di acara apa gitu. Kok bahasannya selalu Pak Jokowi? Masih untung kalau misalnya hal-hal yang positif tentang Pak Jokowi yang disampaikan. Ini yang negatif terus. Apa sih masalahnya ini orang? Atau siapa sih yang menggerakkan dia untuk ngomong seperti ini? Kok asik Pak Jokowi terus, Pak Jokowi? Tahun 98 Jokowi di mana? Jokowi masih atau sedang amplas-amplas di bengkel kayunya. Apa sih yang mau dibanggakan oleh si Rocky Gerung ini, teman-teman? Ya, katanya punya intelektual, punya kepintaran yang sangat luar biasa, punya IQ yang sangat tinggi. Kok nggak pernah menjadi sesuatu tuh? Ya, seperti jadi wali kota kah, gubernur, ya, bupati, presiden. Tapi dia dengan bangganya ngejek-ngejekin Bapak Jokowi. Lalu apa yang bisa kau banggakan dengan waktu krisis 98 itu? Sekarang kau jadi apa? Yang ada jadi tai. Teman-teman, setelah tidak lagi diundang oleh televisi, pada akhirnya Roy Suryo dan Rismo dengan kawan-kawannya sekarang menjadi gelandangan jualan buku di Car Free Day di Bundaran HI. Nah, yang mereka lakukan ini tentu mengganggu pengguna jalan, sehingga tidak heran ketika kita bersama-sama melihat video tadi, ada seorang bapak-bapak yang menurut mereka itu adalah termol, itu datang untuk menghampiri mereka, ya, karena yang mereka lakukan itu adalah salah. Bahkan si bapak tadi meminta pembuktian. Mereka bilang ini buku hasil penelitian. Apanya yang mau diteliti? Apa yang telah dirugikan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Republik Indonesia? Atau jangan-jangan kalian ini suruhannya siapa sih? Kok sampai apa ya? Mulai dari Bapak Jokowi kalian tidak berhasil, sekarang pindah ke Gibran. Nanti setelah Gibran tidak berhasil, lari ke Bobi. Nanti ke Bobi tidak berhasil, lari ke Kaisang. Ke Kaisang tidak berhasil, lari ke Jan Etes. Nanti semua keluarga Jokowi kalian telusuri. Emang aneh ya? Kurang kerjaan kalian ini nih. Itu yang saya lihat kok, para lansia semua. Diam aja di rumah, ngapain harus di jalan? Entar kenapa di jalan kalian lalu salahkan Bapak Jokowi. Ini gara-gara Bapak Jokowi, ini gara-gara Gibran, ini gara-gara Bobi, ini gara-gara Kaisang, ini gara-gara Jan Etes. Pasti kalian akan bilang seperti itu kan? Agak lain kalian ini. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan Ia Subiakto di Respon. Saya akan rangkum beberapa isu yang masuk di minggu ini nih. Masih tentang Pak Jokowi, tentang Pak Prabowo, MBG dan sebagainya. Nah, kita komentari tentang viralnya lagi Pak Jokowi karena menyangkut dengan IKN yang kemarin tahun baru dikunjungi sampai 40.000 orang, Pak Basuki sampai keteter gitu kan. Jadi yang kemarin-kemarin bilang itu mangkrak dan sebagainya termasuk AHY ya sekarang harus gigit jari begitu. Karena IKN juga di review oleh 3 arsitektur dunia yang mengatakan ini adalah sebuah rancang bangun yang diperuntukkan untuk masa depan yang begitu besar gitu. Jadi konon tidak ada atau belum ada sebuah ibu kota yang semegah ini dan sebagus ini konsepnya.
Dari mulai ventilasi, tanaman, dan sebagainya itu didesain begitu rupa. Saya tidak tahu siapa yang ikut campur tangan di sana. Tapi pasti itu adalah sebuah ide besar dari Pak Jokowi. Berikutnya tentang apa ya? Tentang sebuah kebaikan yang memang tertanam pada diri seorang Jokowi ini. Saya mengamati, apalagi saya belakangan dalam bulan yang sama itu bisa 2 kali ketemu beliau di rumahnya itu. Saya jadi makin tahu bagaimana dia bersikap terhadap siapa saja dengan rendah hati, cool dan sebagainya itu. Jadi memang auranya itu memang kelihatan begitu. Gitu. Nah, makanya orang-orang seperti ini kalau diserang itu orang yang menyerang dengan keburukan, dia akan diputar oleh sebuah sebuah aura kebaikan. Jadi dia kayak masuk ke segitiga Bermuda. Jadi keburukannya itu bisa diserap habis nanti. Itu akan dikasih pantulan yang baik. Kita akan lihat Egy Sujana ya, terlepas itu ada unsur politik dan sebagainya. Tapi Egy Sujana pada akhirnya datang ke sana menyerahkan diri untuk minta maaf tentang itu. Sudah pasti itu. Makanya kan RG-nya jalan. Sehingga Roy Suryo sekarang yang mencak-mencak. Tapi itu urusan lain, kita nggak usah bahas tentang itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana viralnya setelah kilang Balikpapan diresmikan oleh Pak Prabowo. Itu juga sebuah gagasan besar, seperti halnya Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan sebagainya, yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi, konon, dengan naiknya volume, itu bukan sekedar volume yang dinaikkan. Karena dengan adanya 360.000 barel sekarang per hari kapasitas itu sudah bisa mengirit devisa lebih kurang 60 triliun 1 tahun. Karena ternyata bahan-bahan petrokimia itu kita mengimport sampai 320 triliun per tahun. Nah ini kan, jadi kalau kita bicara soal WUS dan sebagainya kemarin itu yang dikomentari Pak Mahfud juga itu nggak ada apa-apanya dengan margin yang ditimbulkan oleh hitungan Pak Jokowi, olah action yang dilakukan Pak Jokowi itu. Jadi kan memang nggak bisa sekedar begitu saja kalau ngomong. Jadi harus wise, harus punya data, harus pinter, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang lihat titel bisa profesor, tapi kalau kepala lagi panas, ya yang keluar ya memang uap saja begitu ya. Berikutnya kita komentari tentang MBG. Jadi 2 hari ini ada beberapa komentar yang tadi agak tajam itu, siapa itu? Bu Lili ya, dari institut riset atau apa tadi itu saya bacanya nggak tuntas, tapi yang pasti saya tangkap bahwa itu sebenarnya kebutuhan itu bisa ditutup dengan dana cuma 8 triliun katanya gitu, karena 4% dari anak-anak sekolah itu yang dikasih gitu. Nah, ketajaman itu saya akhirnya menghitung, jadi 335 triliun dana budget dari MBG itu kalau dikurangin 8 triliun itu kan tinggal 327 triliun. Inti yang lain adalah bahwa 335 triliun itu konon kemarin diambil dari anggaran pendidikan. Sementara kalau saya baca data per hari ini, itu renovasi ruang kelas kita yang rusak sampai sekarang itu yang butuh renovasi itu ada 1,2 juta ruang belajar. Belum lagi kebutuhan ruang belajar baru itu 500.000. Jadi totalnya itu ada 1,7 juta ruang yang harus dibetulin. Nah, anggaran yang turun kemarin itu di 2025 itu cuma 17 triliun. Dan itu katanya untuk 10.500 sekolah. Itu menurut saya sih kemahalan gitu. Kalau ruang baru saja dihitung 500 juta, kenapa itu harus 1,6 miliar per ruang kelas atau apa? Atau sekolah, saya nggak tahu. Nah, jadi kalau uang itu bisa diirit, uang itu bisa di-manage dengan baik, bukan dipakai untuk populis, program yang menyangkut dengan politik dan kenyamanan atau keamanan pemerintah atau keamanan berkuasa, itu bisa mengcover 654.000 kelas. Nah, kalau kebutuhan seluruhnya sebenarnya kita butuh 850 triliun. Itu yang harus diperhatikan oleh Pak Presiden gitu. Jadi tidak boleh Anda itu terus-terusan berkampanye seolah-olah masih berkampanye. Anda sudah presiden. Kalau untuk pengamanan 2029 ya jangan diambil dari budgetnya duit APBN gitu menurut saya gitu.
perilaku yang baik saja sudah bisa mengcover itu tanpa ada uang. Yang pertama adalah bereskan dulu undang-undang perampasan aset. Mana sampai sekarang nggak nongol-nongol gitu kan. Cuma tiap hari aja Pak Presiden pidato tapi nggak ada buktinya, ya repot gitu. Terus kemarin juga isu tentang efisiensi dan sebagainya menyangkut dengan pilkada daerah yang mau dipilih DPRD itu panas di lapangan, Pak. Karena itu nanti arahnya boleh dikatakan bisa dibaca orang. Mungkin presiden juga bisa dipilih oleh MPR. Jadi gampang aja nyuapnya di satu ruangan. Itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kayak gini ini sensitif. Jadi kalau bicara efisiensi, 126 triliun untuk pemilu itu sebenarnya nothing. Kalau Bapak mengaudit Pertamina, PLN, pabrik pupuk, Telkomsel, itu katanya kemarin mau diaudit, mana sampai sekarang nggak ada ceritanya. Jadi harus serius gitu. Jadi yang bicara efisiensi 126 triliun untuk pemilu, tapi Bapak bobol 1.500 triliun gitu. Ini kan manajemen ya sebuah pemerintahan, jadi harus wise, harus cerdas gitu. Jadi jangan kebawa emosi terus semua digojlokin tapi progresnya nggak jelas gitu. Nah, balik lagi tentang MBG. Jadi MBG itu kalau kita nge-push seolah-olah 335 triliun harus diadakan untuk makan, sementara ruang kelasnya hancur. Jadi anak-anak makan tanpa ruangan, kan begitu Pak nanti. Jadi habis Bapak nanti orang belajar nih sekolah sudah nggak ada lagi, sudah ambruk semua gitu. Bapak mau seperti itu, legasinya mau seperti itu. Nggak bisa seperti itu, menurut saya tidak. Itu jauh dari angan-angan cita-cita kita gitu ya. Apalagi kampanye-kampanye Bapak itu kan. Tapi ya itu tadi, orang baca sekarang itu bahwa Bapak untuk mengeluarkan 335 triliun itu ada maksud untuk memanage akar rumput agar berhutang budi, begitu kata orang. Karena sekarang semuanya bisa kebaca Pak. Ya, jadi hati-hati tentang itu. Yang berikutnya kita bicara tentang apa? Tentang banjir. Nah, banjir rame lagi karena Jakarta disorot terus dan sebagainya sejak banjir Sumatera kemarin. Saya bilang sama kawan-kawan nggak usah terlalu mau diapain juga. Air itu sudah sampai di tengah kota Jakarta. Dulu keputusan untuk membendung itu tidak disetujui 2 kali kalau tidak salah saya kan gitu. Itu tidak disetujui karena kepentingannya ada kepentingan kampanye. Sekarang kan gubernur, wakil gubernur yang cocoknya begitu panjang kemarin itu hilang semua sekarang. Orang Kelapa Gading semua sekarang sudah berenang tiap hari di situ. Saya pikir ya mungkin waktunya ditunjukkan juga karena IKN dihina, ibu kota yang memang mau ditinggalkan dikasih banjir gitu. Itu kan tanda-tanda dari alam. Tapi sekali lagi tentang banjir ini ya salah kita memilih pemimpin. Ini bukan soal banjir saja, banyak hal yang kita sudah salah memilih, apalagi di daerah. Ada yang bisa bekerja 514 kepala daerah kabupaten kota ini. Cuma 1-2 orang saja yang kerja. Yang lain tidak ada, 38 gubernur, cuma ada Coanda sama KDM. Gitu. Yang lain mingkem semua, karena memang ya masuknya dari partai, kepentingan partai. Jadi mereka yang menang ya tunduknya, cium tangan, cium kaki itu sama ketua partai. Itu yang salah kita semua. Nah, kalau itu nanti digeser lagi ke ruangan, dipilih DPR, ya lebih enak lagi ngaturnya gitu. Pakai duit saja, sudah aman semua. Kita dapat sampah semua akhirnya. Nah, yang berikutnya tentang apa? Tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi KDM Pak Purbaya sudah mulai diserang. Kenapa sekarang tidak bisa mencapai 6 pun masih jauh dan sebagainya. Memang dari awal saya sudah katakan waktu Pak Purbaya menjabat, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu teriak-teriak, mau bicara 8%, mau bicara harga saham naik sampai 30.000, saya pikir tidak segampang itu. Tapi ya karena itu style ya silakan. Sekarang dia sudah merasakannya nggak gampang menurunkan drawdown 200 triliun untuk diserap pasar dan sebagainya, tidak segampang itu. Saya juga banyak kawan orang bank. Kur itu nggak bisa disalurkan karena memang tidak layak untuk beri kredit gitu. Kalau diberi pasti macet. Jadi kalau mau dimacetkan kasih aja bagi-bagi gitu kan. Bank kan nggak bisa seperti itu juga. Jadi tidak semudah itu. Jadi nggak boleh sembarangan siapapun itu. Nah, sekarang tabrak sana tabrak sini, saya yakin Pak Purbaya orang baik ya. Orang sudah banyak yang simpati, tapi kalau itu terlalu menabrak memang ya resiko
politiknya berat karena itu yang ditabrak koalisinya Pak Prabowo yang 83% itu. Jadi nanti mereka berbisik, oh kita bahaya ini kalau kayak gitu. Ntar lagi lihat aja Pak Purbaya bisa diganti. Karena yang ditabrakin itu koalisinya Pak Prabowo sendiri. Apa Pak Prabowo tahan tentang itu kita nggak tahu. Kalau tahan itu luar biasa. Ya. Nah ini menyangkut pertumbuhan ekonomi. Saya tadi di DDM kawan saya yang valid memberi informasi ke saya bahwa konglomerat ini sudah kongko sekarang. Jadi kalau daya beli kita tidak naik, mereka akan memindahkan pusat industrinya itu ke Malaysia, Vietnam, dan bahkan Afrika Selatan. Salah satu tadi grup besar di Surabaya ini, saya tidak sebut namanya, itu sudah memindahkan pabriknya, sudah bangun pabrik di Afrika Selatan, katanya seperti itu. Nah ini akan memperberat lagi tenaga kerja kita yang sekarang sudah mencapai hampir 8 juta tenaga kerja ini, nganggur. Pengangguran kita sudah hampir 8 juta. Angkatan kerja baru 4 juta, jadi 12 juta itu hampir tiap tahun kalau itu tidak terserap oleh lapangan kerja baru, ini akan meledak pada satu saat, sudah pasti nggak tahan. Apalagi saingan yang barunya adalah AI kan. Kita kan mismatch sekarang itu, tidak ketemu, lapangan kerja belum ada, tidak ada, sementara yang tamat sekolah juga tidak bisa diterima di lapangan kerja yang ada karena memang pendidikannya tidak ketemu dengan apa yang dibutuhkan. Itu bahaya sekali. Nah, sementara kemarin Pak Prabowo tetap aja bengok-bengok tentang kebahagiaan orang Indonesia. Jadi kita ini sekarang bahagia di dalam kemiskinan dan pengangguran. Itu sebenarnya nggak masuk di akal. Saya nggak tahu siapa yang ngeriset itu. Bapak kalau turun ke bawah sekarang ini, Bapak, saya hampir setiap hari bergelut pada orang-orang yang di bawah, mulai supir semua. Jadi tidak segampang itu ya. Nah, harus diwanti-wanti, tidak sekedar begitu saja. Ini negara, kita juga tidak boleh seolah-olah bisa berdiri sendiri. Kita kena geopolitik aja rontok sekarang. Ya sama dengan janjinya Pak Purbaya 6% sampai 8%. Dia nggak tahu premannya di halaman kita sana itu ada Trump. Jadi begitu dia berulah, goncang semua gitu kan. Apapun itu pasti ada imbasnya. Jadi kan nggak bisa sendiri begitu bicara soal pertumbuhan ini, pertumbuhan itu. Itu sebenarnya ya harusnya sih tidak saya yang bicara itu lah ya. Jadi kita masih bergelut terus. Sekarang ini ada informasi tentang bagaimana tentang perpolitikan dan sebagainya ini kan sekarang sudah beriak sekarang untuk 2029 kan sikut sana sikut sini dan sebagainya, tapi yang kita jaga sekarang ya tetap Gibran menurut saya. Kami kebetulan dari organisasi kemasyarakatan yang baru kami launching 17 Desember kemarin di Solo itu adalah Gerakan Berani Nusantara yang kami singkat Gibran. Dan memang kiblatnya kami adalah meneladani Pak Jokowi dan keluarga yang baik itu. Karena itu tidak bisa cuma disetting begitu saja. Jadi orang baik itu tumbuh dari mana dia berasal. Tidak ujuk-ujuk menjadi orang baik, itu nggak segampang itu. Ya. Jadi semoga nanti ini bisa membawa manfaat karena kami juga fokus pada UMKM, jadi kepada pembinaan, pada kerjasama, branding, industri dan sebagainya. Semoga apa yang kami cita-citakan bisa memberi kontribusi terhadap bangsa ini. Ya. Jadi tidak muluk-muluk, cakupan kami sejauh mana itu nanti sedang kami mapping sekarang. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama bisa bekerja yang punya manfaat untuk lingkungan kita yang paling kecil. Ya, kalau negara ini nanti diurus oleh orang-orang yang benar dalam kapasitasnya, ya kita bisa membantu itu dari mulai lingkungan yang paling kecil di lingkungan RT, RW, camat dan kecamatan dan seterusnya ke atas. Ya, saya pikir obrolan kita begitu sementara. Rekan-rekan, semoga kita terus diberi kemudahan, kesehatan dan diberi hidayah yang baik untuk Indonesia dan kita semuanya. Sehat buat Indonesia, sehat juga buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya teman-teman, kenapa sih orang semakin membenci Bapak Jokowi? Ya, itu sudah sangat jelas kalau teman-teman perhatikan di tahun baru kemarin ya, orang liburan Nataru itu di IKN penuh ya. Bahkan informasinya 40.000 pengunjung datang ke sana. Ya, ini semakin membuat para pembenci itu psikisnya bisa terganggu melihat keberhasilan ini. Ditambah lagi dengan yang diresmikan, yang punyanya Pertamina atau apa di Kalimantan itu juga kan semua rancangan besar yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Jadi memang mau dibuat seperti apa, tetap saja Bapak Jokowi akan selalu memenangkan pertarungan ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.